Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Apa kabarnya? Pagi ini pada sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, saya absen dulu ya. Prasetyo, Hadir, Pak. Mardiansyah Nurayis. Hadir, Pak. Oke, baik. Materi yang akan saya sampaikan yakni sumber tegangan listrik. Sesuai dari materi sebelumnya, yaitu prinsip dari kemagnetan. Kemagnetan itu digunakan pada generator untuk menciptakan suatu sumber tegangan dengan satuan volt. Jadi dia memanfaatkan prinsip dari kemagnetan. Nah, ini ada pendahuluan sumber listrik pada zaman sekarang digunakan di kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa menyebutkan di sekitar kita sumber tegangan yang kita gunakan sehari-hari? Ya, Pak. Silakan Mas Ais terlebih dahulu. Baik, Pak. Kalau menurut saya sumber listrik atau tegangan yang ada di dalam rumah itu salah satunya yang ada di ini, Pak, handphone. Nah, Kita benar itu sekali ada Mas Ais. Terdapat baterai ya. Ya. Dari Mas Pras, silakan. Itu Pak yang ada di motor, Pak. Aki Pak. Nah, benar sekali. Aki termasuk sumber tegangan DC juga yang akan saya jelaskan nanti. Lalu sebelum masuk ke materi, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi melawan kegiatan diskusi, diharapkan peserta didik itu mampu yang pertama menjelaskan pengertian sumber tegangan listrik, lalu menerangkan jenis-jenis sumber tegangan listrik, AC maupun DC, menyajikan penggunaan sumber tegangan AC dan DC, lalu mengidentifikasi penggunaan jenis-jenis sumber tegangan AC dan DC secara tepat dengan percaya diri. Nah, masuk ke materi. Yang pertama, pengertian dari sumber tegangan itu. Sumber tegangan yang akan saya jelaskan ada 4 nanti. Ada baterai, ada generator, ada sel surya, dan juga ada akumulator atau aki. Jadi sumber tegangan itu merupakan suatu komponen elektronika yang mampu menghasilkan atau menyimpan arus listrik dan berguna untuk memberikan beda potensial pada komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber listrik. Nah, sumber listrik ini dibedakan menjadi 2, yaitu sumber tegangan AC dan sumber tegangan DC. Nah, selanjutnya ini ada jenis-jenis dari sumber listrik. Jadi ada sumber listrik AC dan DC. AC atau alternating current adalah sumber listrik arus bolak-balik. Contoh tegangan arus AC pada generator AC khususnya dinamo sepeda dan listrik PLN yang kita gunakan sehari-hari. Lalu yang kedua ada DC atau direct current. Nah, bedanya dengan AC, DC ini harusnya searah. Contohnya yaitu pada baterai tadi, pada aki atau akumulator, ada solar cell, dan dinamo arus searah. Nah, prinsip kerja baterai, elemen volta, dan akumulator itu merupakan sumber yang dihasilkan oleh reaksi kimia. Nanti akan saya jelaskan. Nah, di sini ada perbedaan dari arus listrik AC dan DC. Silakan kalian baca di sebelah kanan kalian. Baik, Pak. Mulai dari jarak transfernya lebih kuat yang AC. Terus ada arah aliran elektron, ada frekuensinya. Jika AC itu bisa 50, bisa 60, jika DC itu 0. Lalu ada arus AC-nya itu berbalik arah, yang AC dan DC itu mengalir satu arah. Lalu ada besarnya arus, cukup bervariasi. Sedangkan DC tetap terhadap waktu, arah elektronnya, dan juga bentuk dari gelombang itu sendiri. Kalau yang AC bisa segi 4, bisa sinus, segitiga, dan juga trapesium. Sedangkan DC pulsa atau bisa disebut murni. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Pak.
Silakan Mas Pras. Ya, itu jadi apakah tegangan AC itu bisa dirubah ke DC dan atau sebaliknya itu bisa dirubah enggak, Pak? Nah, pertanyaan sangat bagus. Siswa lain ada yang mau menjawab? Silakan. Saya mencoba menjawab ya Pak. Silakan Mas Ayis. Kalau menurut saya itu mungkin bisa Pak. Jadi dari tegangan AC dan tegangan AC itu bisa diubah ke DC, begitupun sebaliknya. Kalau tegangan DC itu bisa diubah ke AC, tapi perlu komponen tertentu. Mungkin seperti itu Pak jawaban Nah, dari bagus saya. sekali jawabannya Mas Ayis. Kita kasih tepuk tangan. Saya akan menambahkan ya, benar sekali yang dikatakan oleh Mas Ayis. Tegangan AC itu bisa diubah ke DC dan sebaliknya. Itu menggunakan konverter. Lalu sebagai contoh itu pada generator. Nah, pada generator itu yang dihasilkan dari magnet itu keluarnya tegangan AC, tetapi pada generator itu dipasang komponen komutator. Nah, komutator itu berfungsi untuk menyarahkan aliran tegangan tadi menjadi tegangan DC. Seperti itu Mas Pras. Apakah terjawab? Sudah, Pak. Terima kasih. Nah, jadi saya akan menjelaskan yang pertama yaitu baterai atau sumber tegangan DC. Dapat dilihat di sebelah kiri kalian gambar dari baterai itu sendiri, dan juga pada HP kalian itu juga terdapat baterai yang menyuplai tegangan. Lalu pengertian baterai itu sendiri adalah sebagai sumber energi yang bekerja untuk menyimpan energi kimia. Ini menggunakan reaksi kimia dan kemudian dikeluarkan kembali dalam bentuk energi listrik yang berbentuk sumber tegangan atau volt. Baterai sering digunakan di berbagai alat seperti remote, senter, dan lain-lain. Nah, baterai ini merupakan sumber arus listrik. Nah, tegangannya dihasilkan bisa 1,5 volt, ada yang 9 volt, dan lain sebagainya. Nah, lalu ada elemen kering dari baterai. Nah, baterai ini komponen-komponennya di dalamnya seperti yang kita lihat di sebelah kiri gambar kalian. Ada batang karbon, ada penyekat, ada reaksi-reaksi kimia, ada sel minyak dan kanji, ada pelindung seng dan kawat. Nah, bagian atas itu sebagai kutub positif dan bagian bawah sebagai kutub negatif. Lalu pengertian dari elemen kering itu sendiri, elemen kering terdiri dari Zn yang berbentuk bejana dan logam dalam Zn ini dilapisi karbon atau batang arang. Nah, karena batang arang ini memiliki potensial lebih tinggi daripada Zn, maka batang arang sebagai anoda, sebagai kutub positif, dan Zn sebagai katoda, sebagai kutub negatif. Bagian dalam elemen kering terdapat campuran antara sal minyak dan amonium klorida, terumbu karang, dan batu kawi atau mangan dioksida. Campuran ini berbentuk pasta yang kering. Karena elemen ini menggunakan larutan elektrolit berbentuk pasta yang kering, maka disebut dengan elemen kering. Nah, pada elemen kering, NH4Cl sebagai larutan elektrolit dan MnO2 sebagai depolarisator. Kegunaan depolarisator ini untuk menyediakan polaritas, sehingga arus listrik pada elemen kering dapat mengalir lebih lama karena tidak ada gelembung-gelembung gas. Seperti itu prinsip kerja dari baterai menggunakan elemen kering. Nah, selanjutnya ada aki atau akumulator. Nah, aki ini biasa terdapat pada mobil atau motor. Untuk pengertian dari aki tersendiri adalah sumber energi yang berisi cairan kimia. Nah, dia diisi dengan cairan kimia yang menyimpan energi kimia dan mengeluarkan kembali dalam bentuk energi listrik. Nah, jika aki masih sehat itu biasanya tegangannya 12,3 volt hingga 12,6 volt saat kondisi mati. Namun saat kondisi mesin nyala, voltasenya yang normal itu sekitar 13,7 volt hingga 14,2 volt. Nah, aki sendiri ini di kehidupan kita terdapat dua jenis, yaitu aki basah dan aki kering.
Lalu sebelah kanan kalian ada bagian-bagian dari aki, ada terminal negatif yang berwarna hitam dan terminal positif yang berwarna merah. Lalu ada cover untuk melindungi bagian-bagian dari dalam aki, ada kontainer sebagai bak, ada plat negatif sebagai plat yang bermuatan listrik negatif, ada elemen res tempat menampung, ada plat positif untuk sumber listrik positifnya, ada separatator untuk pembatas, konektor, dan partition atau pemisah. Nah, ini ada pemakaian dan pengisian aki. Untuk pemakaian aki ini terdapat pada mesin mobil atau mesin motor. Nah, pada saat aki digunakan, terjadi proses kimia sehingga aki mengalirkan arus listrik. Proses kimia yang terjadi adalah lapisan pada katoda dan anoda sedikit demi sedikit berubah menjadi timbal oksida atau PPO. Sehingga potensial kedua kutub menjadi sama dan arus listrik tidak dapat mengalir. Hal ini dikatakan kosong. Kemampuan aki untuk mengalirkan arus listrik dapat dipulihkan kembali dengan mengalirkan arus listrik searah dan sumber arus yang lain melalui kedua kutubnya. Nah, ini disebut dengan pengisian aki. Tidak diisi kembali tegangannya. Lalu ada pengisian aki. Karena ada aliran arus listrik dari luar, maka kedua kutub anoda dan katoda dari PPO berubah menjadi PB02 dan PB. Peristiwa pengaliran arus listrik ke dalam aki ini disebut mengisi atau dalam bahasa sehari-hari disebut menyetrum aki. Gambar bawah ini jadi terdapat aki bisa diisi dengan cara mengalirkan arus listrik searah dari sumber arus yang lain melalui kedua kutubnya dan tidak boleh terbalik saat pengisian aki. Jadi kutub positif mendapatkan sumber positif dan negatif mendapatkan sumber negatif. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan Mas Ayis. Oh, ada. Bedanya antara tadi aki kering dan aki basah itu apa ya, Pak? Nah, bagus sekali pertanyaan Mas Ayis. Siswa lain ada yang mau menjawab? Saya memberi pendapat saja, boleh tidak, Pak? Silakan Mas Pras. Ya, jadi yang saya tahu itu karena aki kering itu cenderung lebih awet daripada aki basah, jadi saya mengira bahwa kandungan kimia yang ada di dalamnya itu, Pak, yang berbeda. Berarti bagus sekali pertanyaan Mas Pras. Kita kasih tepuk tangan. Baik, saya akan menambahkan sedikit mengenai perbedaan dari aki basah dan aki kering. Nah, perbedaan yang pertama yaitu cara pengisian kembali. Nah, jika aki basah itu menggunakan cairan untuk mengisi dayanya kembali. Jadi jika habis, nanti bisa diisi ulang menggunakan cairan. Jika aki kering itu di dalamnya seperti komponen-komponen baterai tadi, Mas. Menggunakan elemen kering. Untuk pengisiannya tadi saya jelaskan slide sebelumnya, menggunakan sumber tegangan searah yang sesuai dengan voltasenya, tapi diisi menggunakan sumber tegangan. Seperti itu, Mas. Baik, Pak. Sudah ada gambaran. Yang ketiga, saya akan menjelaskan sel surya atau sumber tenaga dari matahari. Nah, ada yang pernah melihat gambar seperti di sebelah kiri kalian? Terdapat di mana biasanya? Di kantor-kantor, Pak, biasanya. Di dekat rumah saya ada, Pak. Di mana, Mas Pras? Di sekolahan dekat rumah saya ada, Pak. Nah, yang kita sering temui saat kita sedang di jalan, nah pada lampu lalu lintas, pada lampu jalan itu, di atasnya terdapat semacam kotak. Nah, itu termasuk sumber energi dari matahari. Jadi dia menyimpan
energi dari sinar matahari yang diserap. Nah, ini ada pengertian dari sel surya itu sendiri. Yaitu suatu alat yang terdiri dari sel surya yang dapat digunakan untuk mengubah cahaya menjadi listrik. Ini adalah alat semikonduktor yang terdiri dari sebuah wilayah besar dioda pertemuan P-N, di mana dengan adanya cahaya matahari dapat menciptakan energi listrik yang berguna. Lalu pengubahan energi ini disebut dengan efek fotovoltaik. Nah, satu modul sel surya ini biasanya berisi 28 sampai 36 sel surya. Untuk tegangan yang dihasilkan itu biasanya tegangan DC sebesar 12 volt dalam kondisi penyinaran standar. Jadi sel surya ini dia saat matahari terik, nah dia menyerap energi, menyerap cahaya menggunakan komponen semikonduktor itu loh. Jadi ketika malam hari dia tidak bisa menyerap karena tidak ada cahaya matahari. Nah, ini adalah struktur dari sel surya. Yang paling atas ada cover glass. Dia berfungsi untuk melindungi komponen-komponen di bawahnya yang. Lalu ada substrat atau metal backing, material yang menopang seluruh komponen sel surya. Ada material semikonduktor. Nah, material semikonduktor ini berfungsi untuk menyerap cahaya dari sinar matahari. Lalu ada kontak metal atau kontak grid, material metal atau material transparan sebagai kontak negatifnya. Lalu ada lapisan anti-reflektif. Nah, ini lapisan tipis material dengan besar indeks refraktif oksid antara semikonduktor dan udara yang menyebabkan cahaya dibelokkan ke arah semikonduktor sehingga meminimumkan cahaya yang dipantulkan kembali. Nah, ini dapat dilihat di gambar cara kerja dari sel surya. Dia mendapatkan sinar matahari, lalu diolah menjadi sumber tegangan DC. Jadi ketika semikonduktor tipe P dan tipe N terkontak, maka kelebihan elektron akan bergerak dari semikonduktor tipe N ke tipe P hingga membentuk kutub positif pada semikonduktor tipe N dan sebaliknya kutub negatif pada semikonduktor tipe P. Akibat dari aliran elektron dan hol ini maka terbentuk medan listrik yang mana ketika cahaya masuk mengenai susunan Pn ini maka akan terdorong elektron bergerak dari semikonduktor menuju kontak negatif yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai listrik. Dan sebaliknya, hol bergerak menuju kontak positif menunggu elektron datang. Coba dilihat di sebelah kanan kalian. Oi. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sementara belum ada, Pak. Belum ada ya. Jadi sumber tegangan yang keempat yaitu generator atau genset. Nah, ada yang pernah melihat atau menggunakan? Cuma pernah melihat, Pak. Pernah melihat ya? Pernah, Pak. Di rumah ada. Di rumah ada. Jadi biasanya genset ini sebagai sumber tegangan pengganti jika listrik padam atau listrik di rumah kita tidak kuat, biasanya digunakan pada konser-konser musik atau yang tempat yang sulit dijangkau sumber listrik menggunakan generator ini. Nah, generator adalah sebuah mesin yang dapat mengubah energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik. Generator ini bekerja berdasarkan hukum Faraday,
yakni apabila suatu penghantar diputarkan di dalam sebuah medan magnet hingga memotong garis gaya-gaya magnet, maka pada ujung penghantar tersebut akan timbul GGL atau garis gaya listrik yang mempunyai satuan volt. Pada pembangkit listrik tenaga angin, nah, generator ada bermacam-macam, ada pada kincir angin digerakkan dengan bantuan angin. Lalu pada tenaga air juga bisa digerakkan dengan air dan juga bisa menggunakan bahan bakar solar. Seperti itu. Baik, Pak. Nah, di sini ada prinsip kerja dari generator. Generator terdapat dua jenis, ada generator AC dan juga generator DC. Sebenarnya prinsip kerjanya sama, menggunakan hukum Faraday, tapi yang DC terdapat komponen komutator yang merubah dari AC ke DC. Nah, saya akan menjelaskan generator AC sendiri terlebih dahulu. Ini berdasarkan prinsip dasar induksi elektromagnetik. Jadi tegangan bolak-balik akan dibangkitkan oleh putaran medan magnetik dalam kumparan jangkar yang diam. Dalam hal ini, kumparan medan terletak pada bagian yang sama dengan rotor dari generator. Jadi ketika magnet diputarkan, dia akan menghasilkan garis gaya magnet. Nah, lalu untuk keluarannya berbentuk tegangan listrik bolak-balik atau AC. Nah, sedangkan generator DC perbedaannya cuma terletak pada, bisa dilihat ada komponen yang berbeda, ada komponen komutator bisa dilihat. Nah, perbedaan cuma terletak di situ. Cara kerjanya sama, yang membedakan hanya menggunakan sebuah cincin belah atau disebut dengan komutator di bagian output-nya. Komutator ini memungkinkan arus listrik industri dialirkan ke rangkaian listrik berupa DC meskipun kumparannya berada di dalamnya menghasilkan arus listrik AC. Jadi perbedaannya cuma pada komutator. Fungsi komutator ini adalah untuk menyerahkan arus tegangan dari AC menjadi DC secara mekanis. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Jika belum ada, saya akan memberikan kalian tugas. Silakan bisa dikerjakan. Baik, Pak. Boleh browsing, Pak? Browsing boleh, cari buku sumber boleh. Baik, Pak. Untuk menjawabnya boleh tidak urut, Pak? Boleh, Mas. Ya, siapa yang mau menjawab lebih dahulu? Saya, Pak. Silakan Mas Ayis, mau menjawab nomor berapa? Saya jawab yang nomor 1 dulu ya, Pak, yang mengenai jelaskan apa yang dimaksud dengan sumber tegangan listrik. Jadi berdasarkan info yang saya cari itu, yang dimaksud sumber tegangan merupakan suatu komponen elektronika yang mampu menghasilkan, bahkan juga bisa menyimpan arus listrik dan berguna untuk memberikan beda potensial pada komponen-komponen elektronika yang dihubungkan. Nah, dari sumber tegangan listrik ini dapat dibedakan jadi dua macam, itu berdasarkan arus atau tegangan yang dihasilkan, yakni ada sumber listrik tegangan AC dan sumber listrik tegangan
DC. Seperti itu, Pak. Baik, sepertinya jawaban Mas Aji sangat lengkap ya. Kita kasih tepuk tangan. Oke, ada yang mau menjawab soal selanjutnya? Silakan Mas Pras. Ya, saya nomor 2 saja, Pak. Nanti nomor 3-nya kalau mau dijawab Mas Ais lagi. Gitu. Nah, silakan Mas Pras. Ya, jadi nomor 2 itu jelaskan perbedaan sumber listrik arus AC dengan DC. Jadi tadi seingat saya dari penjelasan Bapak itu arus AC itu aman untuk digunakan dalam transfer jarak jauh, sedangkan arus DC itu kurang cocok digunakan untuk transfer jarak jauh. Nah, Lalu penyebab dari aliran elektron di tegangan AC itu magnetnya yang mengintari sepanjang kawatnya, sedangkan pada DC itu magnet yang stabil. Kemudian pada arus AC itu terdapat frekuensinya, sedangkan arus DC tidak ada frekuensi. ya. Selanjutnya arus pada AC itu bolak-balik dan DC stabil atau searah. Mungkin yang saya ingat hanya sebatas itu, Pak. Kalau kurang, mohon maaf. Oke, jadi saya lengkapi ya perbedaannya. Jadi juga terdapat pada gelombangnya. Nah, jika arus AC itu terdapat gelombang sinus, G4, G3, dan juga trapesium. Sedangkan arus DC itu pulsa atau disebut murni. Lalu besarnya arus pada AC itu cukup bervariasi terhadap waktunya. Sedangkan DC itu tetap terhadap waktu. Lalu arah elektronnya selalu bergantian maju dan mundur. Nah, jika arus DC bergerak di dalam satu arah dan bisa disebut bergerak maju. Seperti itu. Lalu nomor 3, ada yang mau menjawab? Saya, Pak. Tapi Silakan, Mas Ais. nanti kalau keliru tolong dibenahin ya, Pak. Silakan. Jadi yang mengenai sebutkan dan jelaskan contoh sumber listrik arus AC dan DC. Tadi seperti yang dijelaskan Bapak itu ada yang pertama itu baterai. Nah, seperti baterai pada handphone kita itu baterai itu dapat menyimpan sumber tegangan listrik. Nah, di dalam baterai itu ada ada kimia, ada bahan-bahan kimia yang dapat mengeluarkan tegangan. Yang kedua itu aki. Nah, aki ini hampir mirip seperti baterai komponen dalamnya, tapi ada juga jenis aki yang cair. Itu mengisinya harus pakai cairan. Dan kalau mengisi aki yang kering itu harus menggunakan sumber listrik yang lain dan posisi kutubnya harus sama. Terus yang ketiga ada sel surya. Itu setahu saya dan informasi yang saya peroleh itu mengubah sinar cahaya dari matahari menjadi energi listrik. Nah, pengubahan itu karena ada komponen semikonduktor atau sel fotovoltaik apa itu, Pak. Terus yang terakhir itu ada generator atau genset. Itu prinsipnya mengubah gerakan mekanik menjadi energi listrik. Nah, generator ini ada yang jenis AC maupun jenis DC juga. Seperti itu, Pak. Nah, bagus sekali. Sudah cukup lengkap jawabannya ya. Kita kasih tepuk tangan pada kalian berdua. Nah, terima kasih. Jadi sebelum mengakhiri, ada yang mau menyimpulkan dari materi yang sudah saya paparkan dari awal sampai akhir? Ada yang berani menyimpulkan? Silakan Mas Pras. Nah, saya mencoba saja ya, Pak. Jadi tegangan di sini dibagi menjadi 2, yaitu ada tegangan AC dan tegangan DC. Kemudian sumber-sumber dari tegangan itu ada beberapa, yaitu yang pertama sumber tegangan DC itu bisa berasal dari baterai yang arusnya itu berasal dari reaksi-reaksi kimia, atau mungkin dari panel surya yang mendapatkan tenaga dari cahaya matahari dan tetapi generator tersebut umumnya menghasilkan tegangan AC, dan jika ingin kita ubah ke DC maka perlu menambahkan komponen yang lain. Mungkin itu saja, Pak. Nah, bagus sekali Mas Pras.
Mas Ayas mau menambahkan kesimpulan dari Mas Pras? Hampir sama, Pak, seperti yang dijelaskan. Bersama ya. Jadi saya lengkapi. Jadi kita tadi saya menjelaskan tentang sumber tegangan. Untuk sumber tegangan sendiri itu umum kita gunakan di kehidupan sehari-hari dan sangat penting kita gunakan seperti menyalakan lampu, TV, motor. Nah, itu menggunakan sumber tegangan. Lalu sumber tegangan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sumber tegangan AC atau arus bolak-balik dan sumber tegangan arus DC atau arus searah. Nah, untuk perbedaannya itu terletak pada yang pokoknya pada arah arusnya. Jika arus AC itu bolak-balik, sedangkan DC itu arusnya searah. Lalu saya tadi juga menjelaskan tentang jenis-jenis dari sumber listrik itu sendiri ada 4. Yang pertama ada baterai, lalu ada aki, lalu ada sel surya, dan ada generator. Nah, pada baterai itu dihasilkan sumber listrik arus searah atau DC. Nah, arus searah sumber tegangan itu dihasilkan dari reaksi kimia menggunakan elemen kering yang di dalamnya sudah disetting sedemikian rupa untuk menghasilkan sumber tegangan DC. Lalu yang kedua ada sumber tegangan aki, ada 2 jenis aki, ada aki kering dan aki basah. Nah, jika aki basah itu menggunakan suatu cairan. Jika cairannya habis, maka bisa disulang dengan mengisi cairan lagi ke dalam rampungan. Lalu ada aki kering yang di dalamnya juga menggunakan elemen kering yang dapat disulang menggunakan sumber tegangan lain arus searah untuk mengisi kembali dan jangan sampai terbalik saat pengisian. Lalu selanjutnya ada sumber tegangan dari matahari atau disebut dengan sel surya. Nah, dia memanfaatkan cahaya matahari yang diubah menjadi listrik menggunakan komponen semikonduktor. Lalu yang terakhir adalah genset. Jadi perubahan antara menjadi energi dari energi mekanik menjadi energi listrik dengan memanfaatkan kemagnetan listrik. Nah, sampai sini materi saya. Lalu saya akan memberikan kalian tugas untuk dikerjakan di rumah. Tugasnya sebutkan dan jelaskan sumber listrik lain. Jadi yang saya sebutkan tadi tidak boleh dimasukkan ya sumber listrik lain yang digunakan di dunia kelistrikan. Silakan boleh difoto, boleh di screenshot. Baik, Pak. Saya izin memfoto. Silakan. Sudah, Pak. Sudah? Nah, jika sudah, jangan lupa minggu depan saya akan menyampaikan materi tentang rangkaian RLC atau resistansi, induktansi, dan kapasitansi. Dicari ya di internet pengertian dan rumus-rumus dan lain-lainnya. Nah, Pak. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.